prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Terima kasih buat waktunya. Saat ini saya akan mencoba mensosialisasikan penerapan budaya positif. Apa itu budaya positif dan bagaimana penerapan budaya positif itu ke depannya yang akan kita lakukan terkhusus di sekolah kita SD 104221 Desa Luwu. Perkenalkan saya, kenalan lagi kita. Saya Nomisari Burkaban, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, kita ice breaking sebentar, kita mau menari-nari sebentar. Relax saja ya. We wanna dream, then make it happen.
Oke Bapak Ibu, teman-teman semuanya, izinkan saya sebelum memulai, izinkan saya membacakan pantun sejenak. Ke Korea membawa besi. Ke Korea membawa besi. Singgah sekejap membeli bakso. Izinkan saya sampaikan presentasi, walau isinya hanya intermezzo. Ya. Kita santai aja, seperti itu ya. Konsep inti budaya positif itu sebenarnya apa? Di sini budaya positif yang akan kita kembangkan di sekolah kita ke depannya itu adalah yang pertama perubahan paradigma belajar. Nanti kita akan bahas selanjutnya apa itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia. Kira-kira manusia itu kalau melakukan sesuatu motivasinya apa? Kemudian posisi kontrol yang dilakukan oleh guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ya, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ini yang sekarang pembelajaran yang paradigma baru, yaitu kita mengajar semuanya itu berdasarkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman dan bertahu kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri bernalar kritis ya. Ini adalah profil pelajar Pancasila, ini tujuan kita ini nanti ke depannya. Anak-anak kita ini kita berharap dia beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, dia bisa kalau bergaul dengan teman-temannya, mereka nggak melihat lagi ras, mereka tinggi toleransinya, mereka mampu bergotong royong. Anak-anak kita juga mampu nanti berkreatif dan bernalar kritis. Bernalar kritis itu aplikasinya dalam AMBK. Jadi di dalam soal-soal AMBK, soal AKM, mereka harus bernalar kritis untuk mengerjakannya. Dan kita yakin anak-anak kita mampu ke depannya. Selanjutnya adalah anak-anak kita harapkan ke depannya menjadi anak yang mandiri. Inilah pembelajaran jalur paradigma baru. Pembelajaran yang direncanakan dan dibuat dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang membuat murid belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan tahap perkembangannya berdasarkan teori psikologi modern sesuai profil pelajar Pancasila. Ya. Selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif, penerapan disiplin yang memiliki tujuan menumbuhkan kesadaran dalam diri murid tanpa imbalan penghargaan atau hadiah atau ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif yang diharapkan nanti anak kita ke depan, tanpa kita ancam dia sudah disiplin, tanpa ada lagi hukuman, tanpa lagi ada reward atau penghargaan, ingin dipuji atau dikasih hadiah. Itu yang akan kita mau munculkan dalam diri anak-anak kita. Selanjutnya adalah tujuan kita sebagai guru menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku berpedoman kepada nilai kebajikan universal. Nanti apa itu kebajikan universal nanti kita lihat, dan punya motivasi dari dalam diri mereka dalam berubah perilaku ke arah yang lebih baik. Iya, sama-sama Bapak Ibu teman-teman sekalian, visi saya, motivasi saya sama, tujuan kita sama. Kita berharap itu tujuan kita sama di sekolah ini untuk merubah siswa kita. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nah ini dia nilai-nilai kebajikan tadi. Konsep pelajar Indonesia yang memiliki tujuan kita, konsep pelajar Indonesia yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila sepanjang hidupnya. Jadi itu yang kita arahkan lagi. Jadi kedepannya kita berharap mungkin sama seperti lagunya tadi, Dreamer, kita memimpikan penjara itu tidak ada lagi orang di dalamnya. Penjara itu kosong. Kita berharap seperti itu. Karena pada anak-anak kita nanti kedepannya itu ada nilai-nilai kebajikan. Pencurian tidak ada lagi. Hal-hal yang melanggar nilai-nilai kebajikan itu tidak ada lagi. Nilai-nilai kebajikan itu apa saja kira-kira? Toleransi. Kalau sudah toleransi berarti rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen ini. Kemudian ada nilai yang kita lihat di murid kita itu murid kita dapat dipercaya ke depannya. Lurus hatinya, pendengar yang aktif, karena ada juga pendengar yang tidak aktif, pendengar tapi sibuk dengan
dengan kegiatan diri sendirinya gitu. Nah, kemudian lagi di sini tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri, seperti itu. Itu yang adalah nilai-nilai kebajikan. Kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia itu merupakan hal yang harus terlebih dahulu dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melanjutkan hidupnya. Kita masing-masing punya kebutuhan dasar. Kita punya apa yang menjadi keinginan kita. Nanti kita selanjutnya lihat tahapan kebutuhan dasar. Yang pertama sekali bertahan hidup. Nah, supaya kita bertahan hidup, ini biasanya kita ada makanan, misal gitu ya, ada pakaian, ada tempat tinggal. Kemudian lagi selanjutnya adalah kasih sayang. Setelah dipenuhi bertahan hidup, manusia juga rindu akan kasih sayang. Saya dan teman-teman semua rindu akan kasih sayang. Anak-anak kita juga rindu kasih sayang. Makanya mereka aplikasikan terkadang tingkah mereka di sekolah karena mereka sebenarnya kurang kasih sayang. Seperti itu. Jadi mereka nuntut kasih sayang, caper di kelas. Mereka caper sama gorengan misalnya. Mencoba mengaplikasikan kasih sayang. Mungkin terkadang mereka lari ke kita pengen dipeluk. Seperti itu. Tapi kita terkadang sana seperti itu ya. Boleh kita lihat nanti anak-anak kita seperti apa, dan ini bukan hanya anak-anaknya, teman-teman kita juga tetap butuh kasih sayang, pengen disayang-sayang. Kemudian penguasaan, kita butuh itu dihargai, anak juga pengen dipuji, penghargaan, dipuji. Kalau kita sebagai guru misalnya itu lakukan terbaik nih di kelas kita, udah rapi nih kayak kelas-kelasnya Bu Natal, udah kita buat bagus, kita pengen dong diapresiasi teman kita. Memang tidaklah muncul, aku gak pengen sebenarnya, biasa aja gitu. Tapi dalam hati yang paling dalam setiap manusia pengen ada puji. Ini keren ya kelasnya bu, cantik penampilannya hari ini, gorengan hari ini sudah potong rambut bagus, cantik, seperti itu ya. Seperti itu memang mari kita munculkan di diri kita pujian. Nah, tapi kita berharap pujian itu nanti bukan membawa kita menjadi sombong gitu, jadi harus dipuji dulu baru bertindak. Tidak seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya adalah kebebasan. Kita ingin freedom, bebas. Anak-anak pun begitu, mereka pengen berekspresi, bermain, mereka pengen di kelas itu naik ke atas meja. Tapi kita perlu arahkan mereka untuk melakukan hal yang positif. Selanjutnya adalah kesenangan. Pengen senang, pengen happy. Inilah kebutuhan, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri, ini sudah diteliti. Dan ini kebutuhan kita juga, karena kita kan manusia dalam ikut di dalamnya. Oke, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Untuk manusia bertindak itu ada motivasinya. Apa saja kira-kira motivasinya? Mari kita lihat. Ini motivasi eksternal manusia. Ini artinya motivasi dari luar. Ya, agak kesulit ya, seharusnya agak kecil dari sana. Yang pertama untuk menghindari hukuman. Jadi supaya Ibu Emi nggak marah nih, kami nyapu gitu. Nah, supaya Bu Ida tidak komplain nanti, kami harus misalnya datang tepat waktu, seperti itu. Jadi yang kedua, untuk diberi imbalan dan pujian dari orang lain. Kita dikasih misalnya pujian dari guru, nilai mungkin itu menjadi murid ya. Kita juga seperti itu. Kemudian lagi menghargai, kalau sudah berubah ini tahap yang pertama. Selanjutnya yang kedua, dan ini selanjutnya adalah menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini kita harapkan anak-anak itu menghargai diri sendiri. Aku mau rajin karena memang aku style rajin. Nah itu sampai ke situ nanti baru mulai muncul ada motivasi internal. Kalau motivasi internal manusia itu adalah secara pribadi yang diinginkan mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi mereka percaya nilai itu rajin memang bawaannya udah. Itu yang mau kita munculkan di anak kita, motivasi internal. Jadi di sini untuk motivasi internal ini guru menghindari memberikan hukuman sebenarnya maupun penghargaannya berlebihan. Hukuman itu kita ganti menjadi sanksi, seperti sanksi tapi yang mendidik. Nah, mari kita lihat seperti apa nanti prosesnya, apa yang bisa kita lakukan ke anak-anak kita. Jadi kita sama-samakan di sini adalah samakan persepsi sebenarnya. Ya, apa yang sebenarnya prinsip pembelajaran yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara dulu kita gali sekarang lagi. Seperti apa kira-kira? Nah, ini dia posisi kontrol seorang guru yang
Yang pertama, yang sering saya lakukan adalah menghukum. Saya sering menghukum murid. Saya sering membuat murid itu membuat rasa bersalah di diri mereka. Saya juga sering memperlakukan murid sebagai teman. Saya juga sering memperlakukan posisi saya dulu sebagai pemantau. Udah siapnya PR kawannya ini, udah gini, siap. Kemudian yang terakhir adalah posisi tertinggi kita sebagai manajer. Apa itu posisi-posisi semuanya nanti mari kita bisa nanti lihat. Kemudian di sini contoh ya, contoh kasus ini sering terjadi. Anak-anak tidak pakai atribut saat upacara. Jadi kita kasih nih hukumannya, membersihkan kamar mandi sekolah. Ini adalah tipe guru penghukum. Kenapa? Nyambung nggak? Nyambung nggak teman-teman? Hukumannya dia tidak pakai atribut saat upacara, tapi kita suruh membersihkan kamar mandi sekolah. Nyambung nggak? Mendidik nggak seperti itu? Apa kira-kira? Maksudnya mendidiknya gini? Efeknya nyambung nggak sanksinya? Jadi kalau yang kita lakukan ke depannya ada baiknya memang nyambung, kita harus nyambungkan. Kalau anak-anak contohnya, kalau anak-anak tidak siap PR, mungkin dia harus mengerjakan lagi. Jadi ada skill yang tambah, ada ilmunya. Tidak. Jadi kalau dihukum dia seperti ini, ada rasa malu muncul di anak itu. Malu mungkin bisa berubah nantinya gitu. Kita berpikir seperti itu, tapi kita lihat selanjutnya nanti ya. Kita mau membuat juga siswa itu menjadi bersalah. Nah, kamu selalu mengecewakan ibu. Berapa kali lagi harus ibu beritahu kamu? Jadi kamu Kak kita itu sedih sepertinya gitu ya. Kita akan lihat nanti. Ada tayangan juga. Kemudian tidak pakai atribut saat upacara. Tahukah kamu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Mari kita tonton video selanjutnya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan
penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, bagaimana tayangan tadi teman-teman?
sudah kira-kira sudah mulai kita berpikir posisi-posisi apa yang selama ini sudah kita lakukan, saya lakukan, dan posisi apa yang akan kita lakukan. Itu kita perlu berefleksi, kita perlu mungkin waktu nanti ke depannya, karena terkadang guru-guru SD itu perlu fast respon. Kira-kira setelah ada masalah siswa, panjang kali sampai manajer posisinya gitu, terkadang seperti dia langsung kita ya udah dihukum aja seperti itu. Di sini kita memang guru SD itu guru-guru yang spesial, kita juga sebagai psikolog ya, banyak hal yang memang luar biasa yang perlu kita lakukan. Kalau tadi di SMP atau di SMA, SMK ada guru BK-nya, kalau di SD kita semua semua ada lah kita ya, seperti itu. Jadi tetap semangat. Kenapa setiap ada pertemuan selalu bilang salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu guru hebat, kita itu salam bahagia, dan kita selalu diminta untuk bahagia. Bagaimana keadaan situasi rumah kita, tetap kita munculkan sampai di depan kelas kita tarik senyum itu. Seperti itu yang kita bawa ke murid kita. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru sebagai manajer di dalam hal ini, guru mau berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi dua tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Gak harus selalu maksudnya kami manajer dulu, jadi tunggu kita tunggu nggak selesai masalahnya. Jadi terkadang kita harus memperlakukan diri sebagai posisi teman, bisa kita tarik turun lagi ke bawah, naik lagi seperti itu. Tapi kita coba hindarilah sebagai penghukum. Ya, kita coba hindari proses itu. Karena saya juga masih selalu lepas kontrol, tetap melakukan posisi penghukum. Berdosa, yang merasa bersalah sih sebenarnya gitu ya. Nah, ini untuk memunculkan satu budaya positif nanti di kelas kita membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita nanti. Jadi keyakinan kelas ini berdasarkan nilai-nilai universal tadi, nilai-nilai kebajikan universal, yaitu guru mengarahkan murid untuk bersama-sama membuatnya. Kita sama-sama membuat. Keyakinan kelas itu berangkat dari peraturan kelas. Sehingga disepakati bersama, dibuat bersama, berbeda setiap kelas 6 beda, kelas 5 beda, bisa jadi berbeda, kelas 3 berbeda, karena style gurunya beda, kebutuhan kelasnya berbeda, siswa yang kita hadapi juga berbeda. Selanjutnya adalah murid dengan sadar melakukan keyakinan yang disepakatinya. Jadi kalau ada pelanggaran hukum kita bilang, kamu ingat kan keyakinan kelas kita? Seperti itu. Kemudian keyakinan kelas atau sekolah adalah pernyataan positif yang memiliki nilai kebajikan, mudah dipahami dan harus diterapkan. Pernyataan positif artinya tidak ada di situ tulisan jangan ribut, itu kan keyakinan, itu peraturan. Jadi contohnya kalau jangan ribut itu contohnya ya, saling menghargai teman. Jadi kalau atau saling menghargai, kata teman juga saling menghargai. Jadi kalau dia saling menghargai, gurunya berbicara, dia tenang mendengarkan. Kawannya berbicara, dia juga tenang mendengarkan. Antri misalnya, itu dari saling menghargai seperti itu. Nanti kita akan coba terapkan di kelas kita masing-masing, berkreasi dengan kelas kita masing-masing. Selanjutnya adalah tahapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Di sini guru sebagai manajer, tujuannya agar murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Ada beberapa posisi segitiga restitusi. Yang pertama, kita validasi dulu tindakan yang salah di murid kita tanyakan keyakinannya dan kita stabilkan identitas dan kita tanyakan keyakinannya. Nanti kita akan lihat tayangan video selanjutnya. Contohnya yang sudah saya terapkan di kelas 1, meskipun tidak sempurna karena memang kelas 1 ini ngetek bikin videonya itu saja sudah nanti
dengan Okta, siswa kelas 1. Berikut dialognya. Okta, tahu nggak kenapa dipanggil Ibuka? Kemarin, Okta kan sama tante pernah bersumpah. Apa kemarin? Ada beberapa tahapan di dalam kasus ini nanti. Pertama itu distabilkan identitasnya. Kita tidak salahkan dia. Tindakan yang salah. Selanjutnya adalah kasus kedua. Pada kasus kedua ini adalah kasus Renita dengan Isani. Renita dan Isani kemarin duduk sepangku, akan tetapi karena merasa emosi dengan Isani, dia mengusir Isani dari tempat duduk mereka, dan Renita sekarang duduk dengan teman yang lain. Renita tahu nggak dipanggil? Untuk menyelesaikan satu hal, yaitu kemarin Renita berantem sama Isani. Jadi kalau kita hari ini bangku, dia satu bangku dengan Renita. Apa yang berarti?
Oke, teman-teman, demikianlah beberapa kasus yang bisa kita lihat dan dari yang sudah diterangkan dari awal tadi, beberapa hal mengenai bagaimana sebenarnya budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah kita dan yang akan kita hadapi ke depannya. Selanjutnya, yang terakhir, jika ada kekurangan, saya minta maaf. Jika ada kelebihannya, tidak usah dikembalikan. Karena saya orangnya ikhlas. Ada pantun terakhir. Sekian presentasi hari ini, bukan pantun ya. Sekian presentasi hari ini. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kalau ada yang saya, mohon diungkapkan. Terima kasih. Thank you. Menarik ke depan bahwa budaya positif di sekolah kita bisa kita lakukan dengan baik. Semangat Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Salam dan bahagia. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ya, semangat sekali sepertinya ya. Oke, baik anak ibu. Hari ini kita akan belajar Ibu Romi, meskipun guru kelas 1, hari ini kita akan belajar sama-sama mengenai keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas kira-kira? Bagaimana cara membuatnya? Kita akan sama-sama belajar di sini. Ya. Halo dan selamat kembali ke sekolah. Halo dan selamat kembali ke sekolah. Ya, di kelas 6. Di kelas 6 ini kita melakukan hal yang terbaik dan saling mendukung dalam belajar bersama. Ya atau tidak? Iya. Ya, itu yakin di kelas 6 di sini sama-sama saling mendukung, sama-sama merasa bahwa kelas ini adalah rumah sendiri. Ya, oke. Sepakat kita? Oke, sepakat ya. Ya, yang kita akan pelajari hari ini adalah cara menyampaikan pendapat. Ya, mungkin selama ini Ibu Nangkal di kelas sudah melatih bagaimana cara kamu menyatakan pendapat. Ya, kita akan berdiskusi nanti di sini bagaimana sebenarnya cara membuat keyakinan kelas. Seperti itu. Kemudian ya, ada nanti beberapa kesepakatan kelas. Ini hanya contoh. Di kelas 6 buat nanti berbeda, boleh? Kesepakatan kelas yang dipakai di kelas 5 bisa jadi berbeda. Kesepakatan kelas itu dari mana? Mungkin seperti itu pertanyaan dari dalam diri kamu. Apa sih sebenarnya kesepakatan kelas itu? Kesepakatan kelas itu adalah kebiasaan positif yang keluar dari peraturan-peraturan kelas. Ibu yakin di kelas 6 ada peraturan-peraturan kelasnya yang disepakati bersama dan berbeda dengan kelas yang lain, kelas 5. Oke. Ada tidak peraturan kelas kita?
saja angkat tangan boleh. Apa kira-kira peraturan kelas kita, kelas 6 di sini? Ayo. Ya, silakan. Ya, piket. Kenapa dengan piket, Nak? Ya, membersihkan kelas. Bagaimana harus piket di kelas kita? Apa yang harus dilakukan piket di kelas kita biasanya? Datang tepat waktu. Itu yang dilakukan oleh piket. Kemudian piket melaksanakan tugasnya. Piketnya dilakukan bergiliran atau sendiri atau ketua kelas saja? Atau anak perempuan saja? Ayo, biasanya ada beberapa yang seperti itu. Tapi di kelas kita apakah piket itu dilakukan oleh anak perempuan saja atau ketua kelas saja atau yang lain saja? Seperti itu. Jadi itu kita buat di kelas ini nanti selain memang kita diskusikan bersama, kita akan lihat aplikasinya ke depan ditulis nggak gitu kesepakatan itu gitu. Kesepakatan kelas kita menjadi sebuah keyakinan kelas. Oke, kita lihat lagi. Peraturan 1, ini kelas lainnya, mungkin di sini sudah datang tepat waktu. Kelas kita dimulai dari selesai tepat waktu. Kalau datang tepat waktu, piket biasanya datang jam berapa? Kira-kira? Jam 7 piket. Mulai kita belajar, mulai kita baris jam 7.15 masuk ke kelas. Jam 8. Pulang kita jam berapa? Jam 12. Masih ada nggak siswa kelas 6 itu yang datang lewat dari setengah 8? Ada? Ada, tapi jarang ya. Jarang ataupun tidak ada sama sekali. Bagus kalau begitu. Masih ada nggak siswa kelas 6 kita yang pulang tidak tepat waktu? Jadi kalau pulang, kita jam berapa tadi pulang? Ada nggak pulang jam nggak tepat waktu? Misalnya masih di sekolah pada saat masih jam 1 atau jam setengah 1 gitu. Ada nggak di kelas ini? Nggak ada. Oh, yang baik-baiknya semuanya, yang bagus-bagusnya baguslah kalau begitu. Peraturan yang kedua, sama-sama kita baca. Iya, angkat tangan jika ingin bertanya, ya. Apakah itu suatu kesepakatan nanti di kelas? Nah, kita lihat saja nanti. Oke. Selanjutnya adalah sama-sama kita baca. Iya, simak teman yang berbicara di depan ataupun ada teman misalnya yang disuruh ibu guru menjelaskan, yang lain mendengarkan. Di dalam hal ini ada nanti beberapa nilai yang kita nilai-nilai kebajikan yang muncul dari ketika teman yang kita menyimak teman yang berbicara di depan kelas. Ada di situ nilai menghormati, saling menghormati. Oke, lihat lagi di sini. Kira-kira sama-sama kita baca. Tunggu giliranmu itu kata lainnya kira-kira apa? Ini kan ibu buat bahasanya bahasa anak kelas 1. Kalau bahasa anak kelas 6 kira-kira apa? Tunggu giliranmu. Kira-kira bahasanya yang lain apa? Bahasa kerennya kira-kira apa? Apa kira-kira? Kalau disuruh nunggu giliran, kalau misalnya kita di barisan, mau pulang sekolah, kalau misalnya kita mau jajan di kantin, kalau disuruh tunggu giliran sama dengan apa biasanya? Iya, pintar, antri. Iya, kita antri. Jadi kalau ke anak kelas 1 dibilang antri, mereka masih bingung. Tapi kalau tunggu giliranmu, mereka paham ya. Oke, peraturan yang kelima, sama-sama kita baca. Iya, ini jaga kerapian meja. Mungkin ada yang lain dari kata-kata yang bisa kita susun selain jaga kerapian meja. Apa kira-kira untuk kelas kita? Kira-kira apa ini? Kata lainnya selain meja yang lebih luas lagi. Kenapa harus bersihkan meja? Selain meja, mungkin kondisi di bawah meja kamu, mungkin kondisi di kelas kamu. Ini lebih luas lagi. Kalau ini singkat, tapi nanti kalau di kelas nanti kata-katanya lebih rumit dan bisa kita buat lagi lebih
spesifik ya, oke. 5 pengingat penting di sini untuk kelas yang seru dan produktif adalah bersikap jujur, bertanggung jawab, saling menghargai, ya, ini adalah kata-kata singkatnya ya mengenai sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita buat nanti menjadi suatu, pertama dulu adalah peraturan. Peraturan menjadi satu kesepakatan. Itu perubahannya. Peraturan, setelah peraturan itu ada kesepakatan, setelah kesepakatan maka kesepakatan itu berubah menjadi keyakinan. Kalau peraturan misalnya seperti ini, tidak boleh ribut di dalam kelas, tidak boleh berjalan-jalan di dalam kelas, tidak boleh cerita-cerita, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh mencoret-coret dinding. Itu semua penggunaan katanya negatif, semua menggunakan kata tidak. Tapi kalau kesepakatan kelas bisa kita buat, kalau kesepakatan kelas tadi adalah jaga kerapian meja atau jaga kebersihan kelas, berubah menjadi satu keyakinan. Ini dia bersikap jujur. Kalau bersikap jujur kita dalam kelas masih ada nggak yang mencuri? Kalau bersikap jujur kita masih ada lagi nggak berbohong dalam kelas 6 ini nanti? Nggak ada lagi ya. Kalau misalnya kita sama-sama bertanggung jawab, masih ada lagi nanti nggak yang nggak ngerjakan PR? Masih ada nggak ngerjakan tugas? Kemudian saling menghargai, masih ada nggak nanti yang nama-namain nama bapak? Masih ada nanti nggak? Kalau ini kita pegang di kelas kita, di kelas 6 ini kita buat saling menghargai, masih ada nggak yang membuli? Nggak perlu lagi kita nyanyikan di sini teman, di sana teman, nggak perlu kita nyanyikan lagu itu pun, karena kita sudah tahu dari dalam hati kita saling menghargai. Menghargai Bu Nanta yang ada di depan ketika dia mengajar, kamu kan tenang, nggak ada lagi, kita nggak akan lagi ada seperti itu. Nah, makanya tadi ini adalah menciptakan kelas yang produktif. Selanjutnya adalah ramah, sopan dan peduli. Ramah. Ya mungkin ketika ketemu dengan teman kamu sapa, dengan adik kelas pun seperti itu, tidak sangar-sangar mukanya mentang-mentang kelas paling tinggi gitu ya, ramah, membimbing gitu. Kemudian sopan, tidak menggunakan kata-kata cakap kotor, tidak menjawab dengan sembarangan, tertata bahasanya ya. Kemudian peduli kalau ada sampah langsung kamu kutip. Banyak hal yang bisa dibuat di dalam kelas kita. Satu lagi, menyimak dengan baik. Ketika ibu guru menerangkan, kamu menyimak dengan baik, bukan menyimak dengan asal-asalan. Jadi di sini ini adalah contoh keyakinan kelas. Jika kita sudah lakukan ini, maka kelas kita menjadi kelas yang luar biasa. Dan ini akan membudaya. Dari kelas ini kita berharap membudaya ke kelas 5, membudaya ke kelas 4, sampai seluruh SD 10, 4, 2, 21 dapat satu keyakinan sehingga ini menjadi satu budaya. Jadi kalau udah budaya namanya, kalau ada sampah langsung mau merasa nggak enak ya anak-anak. Bukan supaya dipuji Bu Nomi, bukan supaya dipuji Pak Rafa, bukan dipuji Pak sama Bu Natal, tidak seperti itu. Tapi bukan maksudnya ketika sekolah itu ada sampah nanti tengok kepala sekolah marah lah kami, bukan. Tapi sudah membudaya dalam hatimu. Itulah keyakinan, satu keyakinan kelas. Ya, dari yang kita pelajari tadi kira-kira, ya ini terima kasih sudah mendengarkan. Adakah pertanyaan untuk Ibu kira-kira? Ada kira-kira yang mau ditanyakan? Ibu lihat di sini kelas 6 ini manis-manis, semua senyum-senyum, dari sudah sopan, senyum-senyum. Memang betul-betul jadi contoh ya Bu ya. Jadi contoh kelas 6 ini untuk adik-adiknya. Mereka melihat bahwa anak-anak kelas 6, anak-anak yang terbaik lah. Ini anak-anak kami yang terbaik di SD 10 421 kelas 6A, kelas 6B ya. Jadi kami pun guru tenang. Siap kami nanti mempersiapkan kamu ketika kamu ujian ke SMP, dan kami yakin kamu akan menjadi yang terbaik. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke?
ada? Kalau nggak ada, ibu yang tanya. Kalau nggak ada, ibu yang bertanya.